Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhdari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, patut selalu kita bersyukur kepada Allah. Bersama dengan aktivitas kita, Allah masih memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah beserta inayah, sehingga kita bisa bersama-sama istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yakni salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kita berzikir seraya kita beriktikaf di Masjid Al-Muqarrabin. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah kehadiran sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan tentang pembahasan min akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kemuliaan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a insanan yaf'alu ma yaliq lam yada' ahadan yubadir ilal inkari alaihi hatta yatasabbata fi amrihi wa yu'allimul adab birifkin. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik kita sebagai umatnya, disalau beliau itu melihat sesuatu yang tidak layak, tidak pantas yang dilakukan oleh para sahabatnya, tidak terburu-buru Rasulullah menegur dengan keras di hadapan orang yang banyak begitu, tapi beliau adalah menegurnya dengan baik, dengan indah, dan beliau selalu memberikan bimbingan kepada orang yang berlaku yang tidak baik tersebut, dengan lemah lembut untuk memberikan bimbingan itu. Kisah ini sudah banyak dikenal oleh kita sebagai umatnya. Di saat seorang Arabi ini, orang yang dari desa, datang ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni di Masjid Nabawi. Kemudian mereka belum tahu bagaimana tata cara atau adab qadil hajah, terutama pada saat itu adalah yabul, buang air kecil. Mereka tidak tahu bagaimana cara menurut Islam yang baik dan benar ketika buang air kecil. Maka mereka dengan kondisi kebiasaan di daerahnya yang mereka memang belum mengenal tata cara adab tersebut, maka ketika dia pengen pipis, dia langsung saja pinggir di pojok di sekitar masjid, kemudian mereka melakukannya. Di saat itu serentak para sahabat-sahabat semua menteriakin, atau boleh dikata menegur dengan keras. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melerai para sahabat yang menegur dengan keras itu. Kalau bahasanya khalli, biarin saja, biarin dia dituntaskan dulu untuk melaksanakan buang air kecil itu hingga sempurna. Dalam kondisi itu mereka juga nggak tahu bagaimana cara bersuci. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka melaksanakan itu dengan sempurna, sehingga hanya terfokuskan di satu tempat. Dia nggak disuruh bergerak ke tempat lain, dibiarin sama Rasulullah biar di tempat itu. Kemudian seusai itu baru dijabarkan oleh Rasulullah bagaimana tentang statusnya air seni tersebut, hukumnya apa, dijelaskan satu persatu.
kemudian mereka disuruh mengambil timba, kemudian disuruh mengisi air, kemudian bekas di mana dia tadi buang air kecil itu disuruh menyiramnya. Saat itu hadirin, kondisi masjid itu dalam kondisi tidak seperti kita. Masjidnya dipasang granit ataupun marmer dan lain sebagainya, sebagaimana yang kita saksikan kondisi sekarang di Masjid Nabawi. Zaman itu dalam kondisi masih dalam keadaan padang pasir, sehingga ketika disiram dengan air yang banyak setimba, maka permukaan itu akan menjadi suci. Karena apa? Najis tersebut akan teresap ke bawah bersamaan dengan air yang banyak begitu. Begitu ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menegur seseorang tetap dengan bijaksana, lemah lembut, dan diberikan ilmu-ilmu sehingga mereka menjadi sempurna di dalam melaksanakan bersuci ataupun dalam kondisi ketika mereka buang air kecil, jadi sempurna di dalam pelaksanaan ibadahnya. Bahkan di hadis disempurnain sama Nabi, cara duduknya disempurnakan semua. Itu akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Dan juga beliau disebutkan banyak sekali riwayat menyatakan, innama buistu li'u'allima, aku itu diutus untuk mengajar, membimbing, mendidik kepada umat manusia. Itu kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam mendidik, mengajari kepada para sahabatnya di dalam sesuatu yang mereka belum ketahui. Wa kana sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yaqul la tuballighuni an ashabi illa khaira fa inni uhibbu an ukhrija ilaikum wa ana salimus sadri. Kemudian juga beliau banyak memberikan satu nasihat-nasihat kepada para sahabat, di antaranya yang dinasehatkan oleh Rasulullah kepada sahabat menyatakan, jangan sampaikan kepadaku khobar-khobar tentang sahabat-sahabatku illa khaira, kecuali kebaikan-kebaikannya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu selalu berpesan, jangan kau sampaikan khobar-khobar, cerita-cerita, kisah-kisah dari sahabat-sahabatku yang telah kamu ketahui kecuali kebaikan-kebaikannya. Jadi artinya apa? Para sahabat itu diajarin oleh Nabi kita Muhammad SAW, dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW, selalu memandang kepada para sahabat-sahabat itu dari sisi kebaikan-kebaikannya. Dan jikalau mereka mengetahui dari sahabat-sahabat itu ada sesuatu hal yang tidak baik, itu telah diberikan bimbingan. Bagaimana cara untuk menasehati, mendidiknya ataupun menegurnya, sudah dibimbing oleh Nabi dengan ditegur dengan lemah lembut yang baik dan diberikan ilmu-ilmu dari mana sesuatu yang mereka itu keliru di dalam melakukannya. Jadi Rasulullah SAW tidak suka menerima khobar-khobar yang tidak baik. Artinya adalah diajak bercerita tentang keburukan orang. Nabi Muhammad gak suka, maka selalu berpesan, ceritakan sesuatu yang baik dari sahabat-sahabat kalian semua. Ceritakan kepada kami, bukan sesuatu yang buruk. Jadi Rasulullah SAW selalu memberikan satu bimbingan biar hatinya itu tidak dikotori dengan sebuah kisah-kisah yang tidak baik. Kalau kita lebih cenderung dapatin adalah kisah-kisah yang tidak baik. Ya, kisah-kisah yang baiknya kita nggak dapat. Ya, ketemu teman diceritain tentang kisah yang nggak baik, ketemu lagi satunya diceritain yang tidak baik. Nah, ini adalah dilarang oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad selalu menginginkan kisah-kisah yang baik, cerita-cerita yang baik, khobar-khobar yang baik kepada kisah-kisah yang diberikan dari para sahabat-sahabatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad selalu kepinginnya apa? Wa ana asalimus sadr. Aku kepingin hatiku itu selalu selamat, tidak ada satu
apa? Pemikiran di dalam hatinya atau bisikan-bisikan tentang keburukan orang lain. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Itu yang selalu diharap oleh Nabi, diberikan contoh oleh Nabi, dianjurkan oleh Nabi kepada para sahabat-sahabatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'asa ahadan min ashabi fi ba'di amrihi qala basyiru wala tunaffiru wa yassiru wala tu'assiru. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau menyuruh sahabat, misalnya Rasulullah menyuruh dakwalah kamu ke daerah ini, dakwalah kamu ke tempat ini. Ketika mereka sudah menyatakan musta'id, siap untuk diperintah oleh Nabi akan dijalankan tugas-tugas itu, Nabi punya pesan. Apa pesan Nabi Muhammad pada mereka? Sahabat-sahabat yang diutus oleh Nabi, Rasulullah selalu berpesan, basyiru wala tunaffiru. Bikinlah orang itu gembira, senang, bahagia. Jangan kau bikin orang itu lari, takut dari dirimu. Jadi gimana ketika kamu itu sampai di satu perkampungan atau satu daerah di mana yang aku utus kamu ke tempat itu, gimana orang semua ketika kamu datang itu senang, bahagia, ya, gembira. Jangan kau berikan mereka itu kesan yang menakutkan. Seorang-orang Islam ini membuat takut, ya, mereka lari dari kita. Jangan. Itu pesan Nabi. Di mana tempat sahabat-sahabat yang diutus itu selalu dipesan basyiru wala tunaffiru. Bikin bahagia, bikin senang. Jangan dibikin takut, dibikin mereka lari dari kita. Kemudian yang kedua pesannya adalah yassiru wala tu'assiru. Bikinlah mudah, jangan dibikin sulit, ya. Bikinlah mudah, jangan dibikin sulit. Maka pernah di dalam kisah-kisah yang pernah kita ceritakan juga, Rasulullah itu rasanya ghadab, marah kepada seseorang yang membuat sulit. Bagaimana kisahnya mereka bikin sulit? Ada seseorang yang mempunyai satu musibah yang menimpa dirinya. Di sekitar anggota wudhunya itu banyak luka-luka, ya. Di wajahnya banyak luka-luka, di tangannya banyak luka-luka. Kemudian dia di dalam penguasaan ilmu din, ilmu agama itu tidak terlalu faham betul. Dia faham ada syariat yang namanya tayamum, ada yang syariat berwudu, dia tahu. Kemudian dengan luka-luka itu dia mencoba bertanya kepada beberapa teman para sahabat yang lain, kemudian gimana ya, saya dalam kondisi luka-luka seperti ini boleh enggak ya tayamum? Kemudian ada yang menjawab tanpa ada ilmu, jawaban tanpa ilmu, langsung saja, wah enggak boleh, baru luka begitu aja sudah tayamum. Wajib wudu kamu, enggak sah kalau enggak wudu. Jadi banyak sekali memberikan jawaban-jawaban yang mereka adalah tidak mengetahui dengan benar. Walhasil ketika seseorang tersebut mendengarkan masukan dari temannya yang kurang tahu tentang ilmu tersebut, ya, memaksakan untuk dia menggunakan wudu, akhirnya dia berwudu. Ketika berwudu, tiba-tiba penyakitnya ini yang menyebabkan luka-luka tersebut kena air menjadi parah, kemudian akhirnya menjadikan sebab mereka adalah orang tersebut meninggal dunia. Ketika Rasulullah mendengarkan itu, rasanya itu, ya, tampilan wajahnya Rasulullah itu kayak marah gitu, menahan emosional. Kenapa? Karena ini orang sok tahu, ya, tidak tahu tentang ilmu, telah memberikan jawaban, kemudian jawaban itu yang memberatkan, menjadikan asbab orang tersebut adalah wafat. Jadi seolah-olah Rasulullah memberikan satu gambaran, seandainya orang itu enggak buru-buru berfatwa seperti itu, insya Allah dia tidak menjadikan asbab wafat dengan cara berwudu. Kan seolah-olah syariat ini jadi memberatkan, ya. Gara-gara ada syariat dia dipaksa wudu, akhirnya dia wafat, ya. Jadi seolah-olah syariat itu menjadikan sebab wafatnya seseorang itu, ya. Rasulullah adalah memberikan satu bimbingan, jangan sesekali membuat sulit di dalam kehidupan umat manusia tersebut, terutama adalah ketika mereka diperintah berdakwah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita Bapak kadang-kadang bertemu dengan hal-hal yang semacam itu.
Ada orang punya amaliyah, ternyata amaliyahnya salah. Sudah sekian tahun salah. Setelah dia ngaji bersama kita, baru dia cerita bahwa saya selama ini seperti ini. Gimana? Kita gak terus memberikan satu hukuman yang berat. Waduh, berarti kamu itu sholatnya sekian tahun gak sah. Terus bagaimana kalau gak sah? Ya, berarti kamu harus ganti. Nah, ini namanya adalah mempersulit. Karena kisah di zaman Rasulullah itu yang mereka tidak tahu, melakukannya kata Rasulullah sah, tapi jangan diulang lagi. Ya, itu indahnya ketika Rasulullah memberikan bimbingan nasihat kepada para sahabatnya. Kisah yang sangat dikenal tentang mereka tidak tahu tapi melakukan yang dianggap oleh Rasulullah sah. Seperti orang punya hadas besar, ketika dia mau mandi dengan menggunakan air ternyata tidak didapatkan air, akhirnya tayamum. Karena dia belum tahu tayamum yang benar gimana. Ketika kita mau mandiri, dia nyari tempat yang tersembunyi di tengah-tengah pohon-pohon yang rindang, kemudian dia lepas baju bergulung-gulung, ya, bergulung-gulung bermandi dengan mandi debu. Ya, ini karena ketidaktahuan mereka kan, ya, ijtihad, usaha, ya, apa seperti ini ya, karena apa? Kalau mandi kan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sedangkan ini adalah menggunakan debu. Akhirnya dia, ya, menyamakan menggunakan air tersebut dengan menggunakan debu. Akhirnya dia mandi debu. Setelah itu baru dia menghadap kepada Nabi menceritakan. Yang satu bergulung-gulung mandi dengan debu, yang satu dia memahami tayamum itu yang pernah dia pelajari dari Rasulullah. Rasulullah mencontohkan untuk wajah dan tangan saja. Akhirnya dia melakukan cukup untuk wajah dan tangan, dengan niatnya diganti. Kalau tadi niatnya tayamum untuk wudhu, sekarang diganti dengan tayamum untuk mandi. Berarti yang benar kan yang ini, yang tayamum seperti itu, wajah dengan tangan, niatnya diganti dengan mandi. Sebenarnya yang gulung-gulung itu salah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diceritakan kalau tadi saya bergulung-gulung, ya kamu bergulung-gulung ya sah. Tapi jangan diulang lagi. Kamu nanti kalau terjadi lagi begitu caranya, yaitu dengan dua cara, yaitu wajah dan tangan saja. Ya, tadi karena nggak tahu dianggap sah gitu. Itulah indahnya Rasulullah SAW di dalam memberikan ilmu-ilmu, bimbingan-bimbingan kepada para sahabat-sahabatnya. Sehingga orang kalau duduk bersama dengan Rasulullah nggak mungkin ingin pergi, ingin lagi mendekat lagi kepada Rasulullah. Karena apa? Segala sesuatunya selalu dalam keindahan, dengan akhlak yang mulia, dengan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan lagi, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza laqiya ashabahu lam yusafihum hatta yusallim alaihim. Kemudian Rasulullah juga memberikan contoh, kalau sudah diyakini bahwa itu adalah saudara-saudara muslim, tidak pernah Rasulullah itu bertemu illa yusallim alaihi, kecuali mengucapkan salam kepadanya. Doa bidoa itu yang paling utama didahulukan oleh Nabi kalau memang itu sudah diyakini bahwa liqa ma'al muslimin, bertemu dengan orang Islam. Kalau Rasulullah bertemu dengan orang lain yang dimana notabene Rasulullah sudah mengenal bahwa itu adalah bukan orang muslim, akan tegur sapa, mungkin dengan bahasa-bahasa, kalau di kita gimana kabarnya, bapak mau kemana, seperti itu. Tapi kalau Rasulullah yakin bahwa itu adalah orang sudah diyakini seorang muslim, maka yang pertama ketika Rasulullah bertemu dengan sahabat-sahabat muslim, yusallim alaihi, mengucapkan assalamu alaikum. Setelah Rasulullah mengucapkan assalamualaikum, langkah yang kedua yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengucapkan salam, yakni beliau adalah sofahahu, yaitu berjabatan tangan. Jadi setelah mengucapkan salam, berjabatan tangan.
Jadi kita ini sering ketemu dengan saudara, salam, berjabatan tangan, bagian dari amaliyah sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa akhadha bi yadihi fashabakahu summa shadda yaqbadatahu 'alaiha. Kemudian Rasulullah ketika mushafah itu dipegang erat, ya, dipegang erat, ya kan? Jadi dipegangnya adalah erat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan orang itu untuk memegang tangan Rasulullah sampai orang itu kepingin melepaskan duluan. Jadi lama gitu, Pak. Ya. Kalau kita kadang-kadang salaman pengennya belum disentuh udah ditarik. Ya. Ya. Belum disentuh ditarik, ya. Maka ini adalah contoh-contoh yang begitu. Jadi kelihatan ketika kita ini bermusahafah dengan Nabi itu, kalau kita gambarkan itu kayaknya kita ini dekat sekali, erat sekali, ya. Kemarin Bapak ketepatan kami ada silaturahim ke Habibana Rizik, ya. Beliau juga begitu. Kita boleh dikatakan kita kan jarang ketemu, kan sulit ketemu. Tapi sekali ketemu beliau seolah-olah kita ini sudah kenal lama. Bahkan ketika itu ada sekitar mungkin 1.000 orang, ya. Ada 1.000 orang atau 700-800 orang itu semua mau diajak foto bersama, ya. Diajak foto bersama. Kemudian beliau minta izin, mohon maaf untuk hari ini saya mohon maaf minta ridhonya jangan salaman dengan saya karena saya baru sakit, fisiknya masih lemah. Jadi cukup nanti yang salaman sama saya atau pegangan sama saya, setiap rombongan pasti ada imamnya, ada pimpinannya. Nanti pimpinan sama wakilnya duduk bersampingan dengan saya, nanti berpegangan tangan dengan saya untuk berfoto. Jadi untuk sementara nggak mau salaman karena ada sakit, ya. Masya Allah, itu diantaranya ternyata setelah kita kaji tentang ilmu-ilmu tentang Nabi kita Muhammad, semua beliau-beliau itu mengambil bagian dari sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi pada kita semua. Terus kita pelajari sedikit-sedikit tentang akhlak kemuliaan Nabi Muhammad agar kita bisa memahami, kemudian kita bisa menteladani semua yang ada di dalam diri Nabi Muhammad, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma ij'al istima'ana hadza ya Allah istima'an marhuma tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.